kata Imam Ghazali kalau misalkan awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, itu Lailatul Qadar terjadi pada malam. Kalau misalkan pahala bisa disimbolin, ayam misalnya. Ayam satu. Jadi dunia Satu. unggas ya. Dunia unggas. Kebalik biasanya. 10 awal rame di masjid. Gitu. Iya. 10 pertengahan, 10 tuh di ini KPKP biasanya. Bukber. Oh iya. 10 terakhir itu di jalan sama di mall biasanya. Jangan dibangunin, lu biarin aja. Gue nggak, takutnya dia lagi mimpi sama Nabi ya. Mbak, cuaca cerah nih, Mbak. Enak gitu kayaknya, enak. Tapi sampai kapan, Mbak, ini, Mbak? Sampai kapan kira-kira? Iya, hatta matla'il fajar. Sampai terbitnya fajar. Ngomong-ngomong ini kita udah memasuki 10 akhir Ramadan. Di mana masyhur pada 10 akhir Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar. Turunnya Lailatul Qadar. Banyak ulama yang berpendapat bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar, walaupun ada juga yang berpendapat katanya Lailatul Qadar itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 full katanya selama bulan Ramadan gitu. Itu digabungin lah pendapatnya gitu dari beberapa ulama. Dan tadi kata Pak tuh tadi itu katanya Lailatul Qadar itu tiap hari gitu. Tiap hari. Di balik banyak pendapat memang Inna anzalna nih, Pak. Ngomongin Lailatul Qadar nih, Pak. Kan enggak dosa ya ngomongin. Enggak. Ya. Iya. Masuk gibah ya. Enggak. ngomongin Lailatul Qadar kan identik pasti dalilnya dengan surat Al-Qadar. Walaupun dalam surat Ad-Dukhan itu ada inna anzalnahu ilaika mubarakun. Itu kalau nggak salah Ad-Dukhan atau surat apa itu kalau nggak salah. Nah ini yang masyhur kan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Suka terbaliknya itu. Nah, kalau saya itu bukan terbalik harokatnya, Mbak. Kemarin ceritanya lagi belajar jadi imam, Mbak. Lagi belajar jadi imam di rumah, di mushola. Gimana? Baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, pas pada bagian ini, Mbak. Saya baca kan harus sama tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim. Saya baca tanazzalul malaikatu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Beda surat tuh. Loh, kata saya tuh kok ini kesini. Yang di belakang bapak-bapak langsung warruhu fiha. Oh iya itu sih saya lanjutin. Tapi ngomong oh iya. Enggak. Enggak, itu gimmick aja gimmick. Iya. Kalau di sana yang suka keder. Keder apa ya? Tahu keder? Ya tahu. Ya. Mungkin dari qadar jadi keder. Iya. Apa? Inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul bacanya. Di belakang nyaut. Tul. Lailatul qadri khairum Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Iya, hatta matla'il fajar. Suka itu nih balik itunya. Lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Udah aja di kasro semua itu. Lailatul dibaca pas lailatul lagi yang benar. Betul gitu lagi. Di belakang ada jadi keder karena kurang sering dibaca mungkin ya. Apa nervous kali ya. Tapi memang ada cerita yang zaman dulu di kitab Duratun Nasin kalau nggak salah. Itu ada nabi namanya Sam'un Al-Ghazi. Nabi Sam'un ya. Iya. Beliau diutus di Bani Romawi apa? Di bangsa Romawi. Iya.
Emang kekuatannya luar biasa. Wah, pokoknya ngebunuh orang kafir itu sangat-sangat mudah lah gitu. Mempunyai pedang lah gitu dari rahang onta apa kalau nggak salah. Iya, iya. Setiap hari itu ya dakwah gitu. Nah, terus sampai suatu ketika orang-orang kafir ini ya saking ketakutan lah gitu, takut sama beliau ini gitu, ngeri lah. Akhirnya gimana nih caranya supaya pengen dibunuh lah gitu. Banyak dulu nabi-nabi yang dibunuh ya, apalagi ya Bani Israel waktu itu kan, nabinya aja dibunuh. Sama beliau juga dari golongan Bani Israel, ada yang bilang dari di Palestina juga. Nah, singkat cerita dirayu lah istrinya. Memang kadang pengkhianat ini orang dekat, jangan orang jauh kan. Al-Qorib yang dekat itu menggigit. Belum ya? Al-Qorib itu kalah jengking. Kalah jengking ya. Serangga yang menggigit. Nah, akhirnya dirayu lah itu, diberikan harta, diberikan dunia. Nah, akhirnya mau lah, suruh diikat lah, gitu. Diikat pakai rantai, jebol. Kuat, saking kuatnya. Iya. Diikat lagi, di double lah, gitu kan, pakai tali, pakai rantai segala, jebol juga, saking kuatnya beliau. Gitu. Akhirnya bilang, kekuatanku ini dari rambut, kata beliau nih, kata sama Nabi Sabun. Iya. Akhirnya digunting tuh malam-malam rambutnya bininya. Digunting, diikat pakai rambut itu, rambut beliau. Nggak bisa gerak akhirnya. Akhirnya dibawa lah gitu ke satu tiang, dipamerin lah gitu kan, mau dibunuh. Datang malaikat Jibril. Mau minta tolong apa? Udah banyak kan yang kumpul tuh. Aku hanya minta satu kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Rubuh itu semua. Rubuh, meninggal semua, termasuk istrinya mati. Akhirnya beliau mohon ampun gitu. Setiap malam beliau beribadah, paginya jihad di jalan Allah. Selama kurang lebih 70 tahun. Udah tuh kerjaannya itu aja selama 70 tahun. Jadi sahabat-sahabat Nabi mendengar cerita itu kagum lah. Gitu. Terus ada riwayat kalau di kitab tafsir Al-Munir kayak karyanya Profesor Wahbah Az-Zuhaili gitu. Itu ada riwayat asbabun nuzulnya itu karena Nabi iri mungkin kepada orang-orang zaman dulu yang hidupnya 950 tahun seperti Nabi Nuh, dakwahnya umurnya panjang, ibadahnya banyak. Gitu. Umatku umurnya pendek. Akhirnya turunlah itu. Inna ini asbabun nuzulnya, Pak. Iya. Kalau di kitab tafsir Munir. Keren. Kalau di Duratul Nasin ada cerita seperti itu. Gitu. Mantap banget. Tapi emang pertanyaan banyak sih, Pak, pertanyaan. Kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar itu yang pasti gitu? Kan kalau kata Imam Ghazali itu kan udah dirumusin tuh sama Imam Ghazali kalau nggak salah di I'anah. Imam Ghazali Hujjatul Islam dirumusin sama Imam Al-Ghazali itu ada di I'anatul Talibin. Boleh penonton cek kitabnya. Jadi kalau misalkan awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, itu malam Lailatul Qadar kalau nggak salah tanggal 29. Jadi Imam Ghazali kalau hari Rabu nih. Ya, Ahad. Iya, oh iya bener. Rabu iya. Nah, kita langsung kita aja nih. Kata Imam Ghazali kalau misalkan awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, itu Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-25. 25. Berarti malam Ahad, malam Minggu. Oh iya, malam Minggu sekarang ya? Iya. Itu kata Imam Ghazali. Walaupun emang ada juga yang berpendapat bahwa nggak ada yang tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Kenapa malam Lailatul Qadar ini masih menjadi rahasia? Misalnya pertanyaannya gitu, Pak. Supaya umat muslim ini ibadahnya nggak cuma satu malam aja. Jadi menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kan jadi apa ya? Jadi nggak kalau misalnya ini mah nggak berburu flash sale aja gitu, Pak. War Lailatul Qadar. War Lailatul Qadar. Gitu. Jadi
malam terakhir tuh wah itikaf di masjid gitu Pak. Iya, makanya kata Nabi juga kan, Kang Unman, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjilnya. Perintah Nabi nih. Iya, carilah. Iya. Gitu. Yang mau silahkan ya juga nggak apa-apa. Iya, iya, Gitu. iya. Tapi kan sayang banget. Iya. Kalau kata para sufi, malam Lailatul Qadar itu adalah malam di saat pertemuan dengan Allah. Jadi orang-orang sufi kalau bertemu dengan Allah disebutnya malam Lailatul Qadar, puncak spiritual lah. Puncak spiritual. Iya, jadi kalau diingat Allah bersama Allah udah di Lailatul Qadar udah. Iya, so orang-orang kayak kita cari mungkin ini malamnya kira-kira malam apa? Kalau tadi kata Kang Man tadi Imam Ghazali malam ke 25 kalau hari Kamis. Iya, kalau hari Kamis. Kalau hari Rabu malam ke 27. Iya, kalau masalah 29. 29. Gitu. Nah, Lailatul Qadar itu sendiri, Lailatul Qadar, malam Qadar. Apa sih Kang? Kalau kata santri bahasa nih Pak ya. Kan Lailatul itu malam. Qadar itu penetapan. Itu sih mungkin kalau kata santri bahasa. Iya. Kalau misalkan mau lihat dari surat Al-Qadar, malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Makanya siapa yang kedapatan menjumpai pada hari itu malam Lailatul Qadar, ia beribadah seperti ibadahnya seseorang yang berumur 1000 bulan. Berarti berapa tahun tuh? 83 tahun Pak ya? 83 tahun. Lebih lah. Iya. Berarti berapa malam itu Pak? Kali 10. Kalau sebulan aja 30 hari. 30. Dikali 1000. Dikali 1000. 30.000 malam. Gitu. Kalau misalkan pendapatnya itu malam Lailatul Qadar di bulan puasa. Iya. Kalau kita hidup 20 tahun, dapat Lailatul Qadar terus sih misalkan. Iya. Saya nggak kepikiran ke situ, keren banget ini. Bener ya? Iya. Kok 20 tahun? Wah nggak tahu Pak itu. Itu mah udah jadi apa ya? Udah jadi tengkolak pahala itu mah. Tapi kalau misalkan kata Baba waktu itu ya, kalau misalkan pahala bisa disimbolin, ayam misalkan. Ayam satu. Ya. Jadi dunia unggas ya. Dunia unggas. Aduh, luar biasa. Iya. Tapi memang Allah memamerkan manusia itu kepada malaikat, Kang. Maksudnya begini, tadi kalau kata Kang, biar ibadahnya itu tidak diketahui itu biar lebih mencari di mana gitu kan. Apalagi kalau diketahui sebenarnya Kang. Malaikat nih ngomong, dia nggak tahu aja, dia cari. Oh iya. Maksudnya dituntut mencari gitu kan. Iya. Mau ada yang iktikaf mungkin kan, ada yang ibadah di rumahnya, ada masing-masing lah. Ada yang sambil kerja mungkin kan di misalkan ojek online di jalan sambil baca Quran kah, sambil sholawat kah dan lain sebagainya gitu kan. Memang luar biasa. Kata apalagi kalau misalkan kita tahu misalkan tadi nih kayak kata yang Ghazali malam ke 25 misalkan. Kita kejar tuh sungguh-sungguh tuh. Iya. Wah, itu benar-benar gitu. Tapi ada hikmahnya juga tadi. Nah, itu. Masih ada hikmahnya. Kalau misalkan nggak diketahui juga. Kalau nggak diketahui. Terus benar. Iya. Iktikaf biasanya orang-orang katanya suka pada iktikaf tuh. Iktikaf di masjid. Gimana? Jadi biasanya gitu Pak ya. Orang-orang misalnya nih, gue punya bini di rumah. Iya. Iya. Gue tinggalin nih bini nih. Iya. Udah settle lah. Gitu. Beras sudah. Terus pakaian buat lebaran udah. Iya dong. Iya. Gue tinggal nih iktikaf di masjid nih. Gitu. 9 hari lah gitu. Kan sudah lebaran. Oh iya. Kurang dikit lah. Gimana kalau iktikaf ini? Kan banyak nih sekarang zona war iktikaf, war masjid. Itu iya. Saya baca di akun Instagram tuh ada beberapa masjid yang biasanya ramai dipakai buat iktikaf gitu Pak. Kalau saya lihat pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu buat perempuan ya. Iya. Nah, beliau itu ngutip dari pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf. Terus istri-istri beliau ikut. Istri-istri Rasul ikut. Iya. Ikut ke masjid gitu. Nah,
Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau mengatakan bahwa istri-istri Rasulullah itu beriktikaf di bangunan mereka. Kalau sekarang itu jadi kalau misalkan mau perempuan beriktikaf itu kalau bisa ditutupin tirai, Mbak. Ditutupin tirai. Jadi tata caranya gitu. Misalkan kekeh nih gitu. Istrinya mau itikaf ke masjid, kekeh pengen war Lailatul Qadar nih misalkan nih. Tirai 1, tirai 2, tirai 3. Iya. Iya kan banyak. Iya benar, Pak. Tirainya banyak. Iya. Ditutupin pakai tirai. Kalaupun misalkan, nah ini pendapat Imam kalau nggak salah Imam Malik sama Imam Syafi'i itu, masjid nggak ada misalkan, ya udah itikafnya di tempat sembahyang mereka, di tempat sholat mereka, misalkan di musola, di musola. Gitu. Imam Abu Hanifah, kalau nggak salah Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad bin Hambal di rumah. Gitu. Pokoknya mah tempat yang dijadikan sujud bagi mereka. Gitu. Biasa sujud di mana dijadikan itikaf. Iya gitu. Oh iya. Memang Nabi kalau udah 10 akhir nih bulan Ramadan itu ibadahnya makin powernya makin tinggi. Iya, makin tinggi gitu. Kalau di kampung-kampung ada sebagian bukan di sini ya. Mungkin di sini ketularan dari kampung lain mungkin. Enggak gimana. Kebalik biasanya. 10 awal rame di masjid. Gitu. Iya. 10 pertengahan, 10 tuh di ini KPKP biasanya. Bukber. Oh iya. 10 terakhir itu di jalan sama di mall biasanya. Oh iya. Ntar rame lagi pas pagi tuh. Apa tuh, Pak? Idul Fitri. Oh iya. Makanya orang ada yang bilang waktu di Jakarta masih tinggal di Tangerang ya, di perbatasan kan di Jakarta. Kata Ustadz, yang ini pada mudik kali ini. Kan orang pendatang banyak dari Jakarta. Iya. Malam ke 10 itu udah mulai sepi tuh. Kampungnya udah mulai sepi di Jakarta. Cuma di Tangerang itu udah kayak sepi gitu. Tapi pas Idul Fitri rame lagi aja. Lebih rame loh. Lebih rame. Jadi yang 10 akhir itu biasanya yang mungkin gitu. Iya. Tapi saya itu dikasih tahu sama guru saya apa? Tanda-tanda Lailatul Qadar gitu. Kalau kata guru saya itu gini. Jadi biasanya tuh malam tuh hening, sepi, langit tuh cerah, terus nggak hujan. Kalau nggak salah tuh bintang juga hampir nggak kelihatan gitu, Mbak. Itu salah satu tandanya. Jadi pokoknya suasananya adem aja gitu. Suasananya malam tuh nggak hujan, nggak berisik, nggak gitu. Sampai jam berapa ini? Itu berarti ya hatta matlail fajar sampai fajar. Kira-kira jam 4 lah. Jam 4 lah. Itu ada yang berpendapat dari maghrib. Dari maghrib sampai ke fajar. Nah, saya juga kalau nggak salah ini pernah dengar, Mbak. Jadi Lailatul Qadar itu terjadinya cepat. Cepat nggak, maksudnya nggak sampai fajar gitu. Ada yang bilang tuh cepat. Kalau nggak salah, biqadri sekadar tuh orang sholat sunnah 2 rakaat. Jadi emang cepat gitu, Pak. Ada tuh pendapat gitu. Ada, saya pernah dengar tuh, Pak. Cuman lupa waktu itu tuh dari mana ya, saya lupa. Ya jangan jadiin patokan lah ini malah gitu, pokoknya mah pernah denger lah gitu. Intinya mah kalau kata guru saya tuh malam tuh adem, senyap, nggak berisik. Nah ada tambahan satu lagi nih. Apa tuh? Ada gemuruh gitu. Ada gemuruh kayak air terjun apa gimana? Apa ya, kayak ada yang turun gitu, Pak. Kayak ada yang turun gitu lah. Bukan ya kan, malaikat kan pada turun. Mungkin itu, Pak. Jadi bukan gemuruh petir, bukan. Jadi emang kayak ngerame lah. Kayak rame. Tapi adem, sepi gitu. Nah paginya tuh hawanya sejuk lagi. Sejuk juga. Ngopi enak tuh. Bener. Ngopi enak, Pak. Cuaca mendukung. Gak dapet Lailatul Qadar. Keder ya kan? Keder itu orang keder. Gitu, pagi itu adanya adem gitu. Mungkin kalau Idul Fitri
Itu yang rame-rame tuh biasanya katanya pohon itu nggak bergerak itu pada di video itu. Nah ini intinya kalau malamnya terjadi Lailatul Qadar, paginya tuh adem, sejuk. Mungkin burung-burung berkicau sedikit-sedikit gitu. Wah, suasananya beda lah gitu. Beda ya. Nah, saya juga pernah dapat ceritanya dari teman saya. Kirain dapat Lailatul Qadar. Oh, enggak. Mudah-mudahan, Bang. Mudah-mudahan. Nah, teman saya itu pernah di malam-malam ganjil, Pak. Di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu teman saya tuh jam 2 tuh bangun. Nggak tahu kenapa pengen sholat tiba-tiba. Ujung-ujung. Itu kata teman saya sendiri tuh. Makanya teman saya bilang, ini gua apa kedapatan Lailatul Qadar ya? Kan nggak bisa jawab gitu kan. Gitu maksudnya. Nggak tahu dah. Iya kali gitu. Nah, harus ngapain aja sih, Mbak? Gitu. 10 malam pada saat 10 akhir Ramadan itu yang diajarkan Nabi itu apa, Mbak? Yang pertama tuh sholat tahajud gitu. Kan man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan, dalam arti mendirikan sholat sembahyang gitu, itu emang ganjarannya tuh ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa sebelumnya gitu. Dari kecil dari setelah balik lah gitu, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, Nabi itu mengajarkan pertama tuh sholat tahajud gitu. Yang kedua tuh membaca Quran. Yang ketiga tuh berdoa. Doa yang diajarkan Nabi. Coba Allahumma innaka afun karim. Iya, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna gitu. Iya. Terus yang terakhir tuh bertafakur. Itu sih 4 amalan yang diajarkan Nabi kepada umatnya. Ayo 10 hari terakhir Ramadan tuh kerjain ini gitu. Banyakin inilah. Sholat, terus baca Quran. Doa yang tadi itu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sama tafakur gitu. Itu mungkin kalau misalkan yang gak kedapatan di masjid, di rumah. Yang bisa ke masjid, di masjid. Karena kalau kata Gus Batu, ma la yudraku kulluh la yutsraku kulluh. Kalau misalkan kita bukan kata Gus Bah itu mah. Iya. Kaidahnya itu. Dan kebetulan saya dengar dari Gus Bah gitu. Kaidah usul fikih itu ada ma la yudraku kulluh la yutsraku kulluh. Kalau misalkan kita nggak bisa maksimal mengerjakan apapun itu, minimal jangan ditinggalin semuanya. Kita nggak bisa di masjid nih. Jadi di rumah. Yang kerja malam nih, kan emang sip malam nih. Iya. Ada yang sip-sipan kan. Ini ya. Apakah banyakin baca yang tadi, doa yang tadi gitu ya? Kalau misalkan sholat nih gitu, gangguan. Mungkin, Mbak. Kalau memungkinkan baca, kalau memungkinkan. Cuman kan kalau nggak memungkinkan, kayak model misalkan dia sip malam dan dia harus menafkahi keluarganya. Lanjutin aja mencari nafkah ini gitu. Bisa nggak kira-kira dapat? Kalau katakan emang gimana? Wallahu a'lam. Insya Allah benar. Benar. Insya Allah. Di hatinya terus niat dulu pagi itu berangkat. Iya. Atau misalkan siang gitu kan, niat dulu nafkah, mencari nafkah. Iya, tadi kalau bisa sempetin baca itu tadi. Iya, sempetin. Allah. Jangan sampai enggak banget. Iya. 4-4-nya. Tadi kenapa kaidahnya? Ma la yudraku kulluh la yutsraku kulluh. Kalau nggak bisa maksimal, minimal jangan ditinggalin semuanya. Iya, itu doanya tuh. Biar dapet lah. Makanya kan kita cari tuh malam Lailatul Qadar tuh. Iya. Ya, kita kan nggak tahu Allah naruhnya di mana. Bisa aja dia orang yang tidur. Bener, waktu itu saya keren banget. Gini nih, ada cerita kan. Saya lagi masih mondok waktu dulu. Temen emang rada sableng lah. Iya. Temen tidur nih. Udah bentar lagi subuh habis. Kira-kira 15 menit lah. Iya.
bangunin namanya, bangun, kata temu, jangan dibangunin, lu biarin aja. Gue nggak, takutnya dia lagi mimpi sama Nabi ya. Tadi macam bentar lagi subuh habis ya. tapi bisa jadi kan, misalkan dia ketiduran, paginya dia ikhtiar, paginya gitu kan kecapean, beres sholat isya dia ketiduran gitu kan, bisa jadi aja kan. Husnuzon, Mbak, ya. Husnuzon. Kayak ini, Mbak, ada cerita sedikit, Mbak. Jadi Mbah Yai Abdul Hamid Pasuruan, itu beliau pas Mahal Qiyam tuh nggak diri, Mbak. Pas Mahal Qiyam tuh nggak diri. Jadi ini di luar Lailatul Qadar, Mbak, ya. Oh iya. Jadi beliau pas Mahal Qiyam tuh nggak diri, beliau duduk. Iya. Biasanya kan orang Mahal Qiyam berdiri kan? Iya, berdiri. Iya. Nah, setelah beres Mahal Qiyam itu ada santri yang nanya, Yai kenapa nggak diri? Gitu. Kata Mbah Yai Abdul Hamid, gimana saya mau diri? Kanjeng Nabi ada di depan saya. Kasyaf. Luar biasa. Merinding. Iya. Ya jadi gitu, Mbak, tadi apa yang mencari nafkah gitu. Ya, kita husnuzon aja gitu kan, Mbak. Terus lagi kan enggak kita paksain juga harus. Lu resign. Udah aja 10 hari akhir mah itikaf di masjid. Enggak gitu juga kan, Mbak, ya. Iya. Iya. Waktunya begawe mah begawe. Iya, mencari nafkah lah. Iya. Tapi yang wajib tetap yang ditinggal sholatnya. Iya. Kalau sholatnya ditinggal mah sama. Bener, Bang. Keren sih emang. Jadi Lailatul Qadar itu kalau kata Imam Ghazali malam ke-25 kalau puasanya hari Kamis. Kalau Rabu malam ke-27 tadi ya. 27. 29. Intinya carilah di 10 terakhir bulan Ramadan. Oke.